Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju. Dan pada video hari ini gue bakalan ngebuat game online yang bakalan gue rilis. Karena sebelumnya itu gue nggak pernah ngerilis game online gue. Terus kenapa game online? Sebenarnya gue ini udah masuk kuliah lagi. Dan gue sedang menjalankan entrepreneurship, dimana disitu tuh kita harus kayak ngebangun usaha gitulah. Nah, usaha yang mau gue buat ini adalah usaha di bidang game. Dan apa yang paling lu butuhin buat ngebuat usaha di bidang game? Gamenya. Ya, gitulah. Nah, sebenarnya gue sih bisa aja kasih game-game gue yang ada di Play Store sekarang, kayak Bungie atau Attack from Titan yang di reject Google terus, dan lain sebagainya yang ada di Play Store gue. Cuman gue masih penasaran gimana caranya lu nge-publish game online, kayak ngurus servernya dan lain-lain. Jadi gue putusin buat ngebuat game online. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai videonya. Ya, dimulai dari scenes kosong ini. Gue bener-bener nggak tahu mau bikin apa, karena gue belum ada ide juga mau buat apa. Tapi yang terlintas di otak gue itu cuman jamur. Ya, jadi cuman jamur aja pokoknya. Nah, jadi di sini gue minta tolong teman gue, si Chandra, buat bikinin 3D modelnya. Dan boom, jadilah 3D model buat jamurnya. Terus, gue ngebuat materialnya di Photoshop. Dan kalau digabungin, boom, jadilah playernya. Dan player ini juga udah dikasih animasi. Dan ini adalah animasi pas dia jalan. Yap. Nah, di sini sebenarnya gue belum tahu mau bikin game apa. Yang gue tahu cuma jamur dan online. Akhirnya gue tanya di community gue, kira-kira game ini mau dijadiin game adventure atau game war? Dan banyak banget di antara kalian yang bilang kalau game ini itu dijadiin game adventure aja. Jadi yaudah, gue buatin. Dan boom, di sini gue udah bikinin mekanik dari game adventure, yaitu adalah jalan-jalan. Ya, cuman baru bisa jalan. Nah, tapi di sini gue juga udah nambahin senjata panah kayak gini buat senjata dianya, biar dia bisa nembak gitu. Cuman masalahnya gue nggak tahu kenapa kalau gue nembak kayak gini, ya bener-bener aja kan kayak panah pada umumnya. Tapi gue nggak tahu kenapa kalau gue nembak kayak lantai, ya fuck. Nah, jadi gue akhirnya memilih jalan pintas, yaitu kalau lu kena lantai, ya bakalan tembus. Hehehe. Terus pasti kalian ada yang nanya, bang, kalau misalkan kena lantai bisa tembus, gimana kalau kena tembok kayak gini? Bisa tembus nggak? Oh, tentu tidak. Boom! Kalau lu kena tembok, lu bakalan nancep kayak gitu, kayak panah asli gitulah. Dan gue demen banget sama nancep-nancepin panah kayak gini. Satisfying aja. Nah, setelah gue bikin mekanik panah-panahan kayak gini, gue juga bikin mekanik yang bakalan bagus banget kalau misalkan ada di game adventure, yaitu adalah crafting. Nah, tapi gue di sini gue baru bisa nge-craft panah kayak gini doang karena ya baru ada panah ini doang di game gue ini, dan dijadiin sebagai kayak pelurunya gitulah. Dan percayalah sama gue, buat ngebuat inventory dan crafting system itu susah banget. Bahkan gue perlu waktu 2 malam buat ngerjainnya. Dan selesai dengan mekanik ini, gue mau bikin game ini jadi game online. Jadi gue sama Chandra, kita sama-sama ngodingin itu mekanik dari online game. Nah, awalnya itu kita susah banget buat samain posisi dan rotasi dari si arrow-nya. Nah, misalkan kayak dari player 2, lu nembakin arrow, di player satunya itu ya ada, arrow-nya itu ada, kelihatan. Tapi ya jadinya kayak gini. Haleluya, haleluya, haleluya. Boom. Ya, enggak banget kan? Ya, walaupun masalah itu sebenarnya udah bener dan udah nggak ngebug lagi, tapi gua, Chandra, dan Christian, tim gue satu lagi, kita bertiga sepakat kalau game ini jelek. Game ini ya biasa aja lah, cuma nembak-nembak yang dimana mekanik ini itu banyak banget game-game lain yang udah ada. Jadi kita berubah pikiran. Ya, kita delete semuanya. Hasil kerja kayak 1 mingguan itu hilang semuanya. Dan sekarang adalah tugas gue, gimana caranya gue buat mencari ide buat game gue ini. Nah, jadi tiap kali gue mau mencari ide ini, gue selalu mempersempit pemikiran gue dulu.
Jadi gue panggilin teman-teman gue dan gue minta ke teman-teman gue buat sebutin satu kata. Nanti kata-kata ini bakalan gue gabungin dan gue bakalan jadiin game. Satu kata sifat apapun itu. Ya udah. Apa ini bikirin bangsat? Bikirin apa, kasih tau gue. Malas. Oke, thank you, bye-bye. Oh, Di. Di, lu tolong pikirin satu kata kerja dong, Di. Apa aja, Di? Mengentot. Jangan sensual, anjing. Jangan sensual. Ya udah, ini sih membangun. Nah, yaudah, thank you. Ya, pokoknya gitulah. Gue tanyain satu-satu ke teman-teman gue dan juga ke cewek gue. Dan hasil dari kata-kata itu adalah kayak gini. Nah, dari kata-kata itu, gue kepikiran buat ngebuat game dimana player utamanya itu ya masih jamur. Terus, lu itu kayak harus serving makanan ke babi-babi males yang lagi tidur-tiduran. Dan babinya itu bakalan bangun pas makanan lu udah lu serving gitu. Ya, simpelnya itu kalau lu tahu game Overcooked, ya mirip-mirip kayak gitulah. Tapi gue mau buatnya itu dalam bentuk third person. Nah, kalau di game Overcooked itu, dia itu bisa ngedes-ngedes. Gue juga mau mengimplementasikan dash-dash itu ke game gue yang di sini. Jadi gue minta tolong Chandra buat bikinin mekanik dash-dashnya itu. Dan boom, ini adalah mekanik dashnya. Ya walaupun belum ada particle system yang bikin ini kelihatan cacat, tapi yang penting udah bisa ngedash dan juga bisa nabrak collision gitu di depannya. Jadi lebih enak aja. Ya walaupun pas dia nabraknya kayak gini. Pelan banget. Iya, bisa gitu. Kepetalnya jauh banget. Ya, tapi dengan nambahin beban ke objek yang lu mau ngedash, boom, sekarang jadi lebih bagus buat dorong-dorongnya gitu pas lu ngedash. Nah, sementara si Chandra itu ngebuat mekanik ngedash ya, gua ngebuat mekanik pick up sama drop. Jadi di sini ada piring, ya itu piring, dan lu bisa ambil piring itu. Dan ya piring ini bisa ditaruh lagi. Nah, sama kayak di game Overcooked lah. Ya walaupun mekanik pick up and drop ini sebenarnya bener-bener aja, tapi pas itu udah jadi multiplayer secara online, dia itu jadi error. Campur-campur kayaknya porsinya. Nah, tapi santuy, setelah gue pelajarin RPC atau Remote Procedure Calls, masalah mekanik pick up and drop ini udah bener dan nggak ada bug. Nah, RPC itu apa? Baca sendiri di Google. Karena gue juga takut salah ngertiin. Hehehe. Nah, di Overcooked itu juga bisa motong-motong. Jadi di sini gue juga udah nambahin mekanik buat motong-motong gini. Ya, walaupun belum ada animasinya, tapi jelas kalau ini lagi motong-motong gitu. Ya, sama kayak di game Overcooked kayak gitulah. Dan boom, itu adalah hasil potongannya. Nah, gue juga mau bikin kalau di game Overcooked versi gue ini, dia itu punya mekanik yang nggak ada di Overcooked aslinya gitu. Jadi gue bakalan bikin mekanik yang paling keren, yang gue yakin semua orang suka sama mekanik itu, yaitu adalah grappling gun. Ya, jadi dengan grappling gun ini kita bisa kayak ngambil piring dari sini, terus misalnya kita mau ngasih ke sana, kita tinggal grappling gun. Jadi yaudah guys, game gue baru sampai sini doang. Ya sebenarnya walaupun gue udah 1 minggu ngebuat ini game, tapi banyak banget mekanik-mekanik yang gue nggak jadi pakai gitu. Kayak yang bisa ngambil arrow, bisa panah-panah, terus mekanik dari inventory sama crafting system juga yang gue nggak jadi pakai. Ya jadi progresnya baru kayak gini doang. Jadi yaudah guys, tungguin terus video gue selanjutnya. See you guys in the next video and bye-bye.